diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Ini kita akan menyusun keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah sesuatu yang kalian yakini untuk mendapatkan kelas yang kalian impikan. Saya rasa setiap anak pasti memiliki keinginan kelas seperti apa yang kalian impikan. Kemudian, kenapa bukan peraturan? Kok keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Kenapa? Kalau peraturan itu nanti sifatnya mengikat. Kalau kalian tidak mematuhinya, kalian akan mendapatkan sanksi. Contoh peraturan kelas, tidak boleh membolos. Silakan dituliskan 1, 2. Kita bisa bersama mengubah dunia. Tuliskan. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman semua. Karena telah meluangkan waktunya, hari ini saya akan melakukan sosialisasi terkait modul 1.4 pendidikan guru penggerak, yaitu tentang budaya positif dan implementasi keyakinan kelas dalam penanaman budaya positif di SD Negeri 2 Sambil Jajar di Kabupaten Tulungagung. Adapun latar belakang dari sosialisasi ini, yang pertama adalah pembiasaan budaya positif sebagai suatu pola pembiasaan yang jika dilakukan secara konsisten dengan penuh kesadaran, sehingga visi sekolah impian akan dapat tercapai. Kali ini visi sekolah impian saya adalah mewujudkan murid menjadi pemimpin masa depan sesuai bidang keahliannya masing-masing dengan berperilaku mencerminkan profil pelajar Pancasila. Kemudian, adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini,
Dan yang terakhir adalah proses pembelajaran terjadi di mana saja. Nah, demikian tadi merupakan perubahan paradigma belajar. Kemudian untuk materi yang selanjutnya yaitu disiplin positif. Disiplin positif untuk membangun budaya yang positif, maka sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid merasa nyaman ketika melaksanakan pembelajaran dan merasa memiliki kemandirian dan juga kemerdekaan serta menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada anak. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Nah, pertanyaan saya, penerapan disiplin yang telah dilaksanakan pada kelas-kelas Bapak Ibu seperti apa? Kalau menurut saya masih kurang. Kurangnya seperti apa, Bapak? Kurangnya ya untuk melakukan kedisiplinan kadang anak-anak ya masih kurang. Dalam arti ketika tidak mengajarkan PR atau mungkin strategi
profil pelajar Pancasila dengan tujuan untuk mencapai kemerdekaan belajar, menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang dimiliki berdasarkan motivasi internal. Motivasi internal di sini itu adalah motivasi yang muncul dari dirinya sendiri, bukan karena kita memberikan sanksi atau karena kita memberikan reward. Nanti kalau kamu tidak datang, kalau kamu datangnya lebih pagi atau tidak terlambat lagi, nanti ada sesuatu buat kalian. Nanti guru berikan pensil, misalkan seperti itu. Jadi anak itu terpacu bukan karena motivasi dari diri, bukan karena motivasi internalnya, tetapi karena mengharapkan imbalan. Seperti itu. Jika mereka memiliki motivasi internal, mereka akan melaksanakan kedisiplinan itu secara sukarela. Jadi meskipun tanpa ada imbalan atau iming-iming sesuatu, mereka bisa melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri, kemauan atau tekad dari dalam diri sendiri, bukan karena paksaan dari luar. Selanjutnya, nah, manusia memiliki tiga motivasi yang mempengaruhi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau sanksi. Jadi mematuhi motivasinya, pertama untuk menghindari sanksi, tidak dihukum, mungkin seperti itu. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan, atau tadi yang saya sampaikan reward. Nanti kalau kita tidak terlambat akan dapat sesuatu. Kalau kita datang pertama kali, maka kita akan diberikan hadiah. Seperti itu. Pertanyaannya, sudah siapkah murid-murid kita untuk berkompetisi? Kemudian, untuk motivasi yang ketiga yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau prinsip yang mereka miliki. Saya tidak boleh terlambat ke sekolah, karena nanti kalau terlambat ke sekolah, otomatis saya akan tertinggal pelajaran, misalkan seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui, motivasi intrinsik yang muncul dari diri sendiri itu hanya dimiliki oleh anak-anak yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata, mungkin seperti itu ya, yang selama ini kita lihat.
direkap jadi satu, kemudian disepakati bersama, kemudian terciptalah suatu keyakinan kelas, bukan peraturan. Kalau peraturan kan ada sanksinya, tetapi kalau keyakinan kelas, guru membimbing anak-anak sepakat menyatukan kata kelas impian seperti apa yang kalian inginkan. Jadi tujuannya peraturan kan untuk mendisiplinkan, biar kelasnya tidak ramai, tidak ada yang berjalan-jalan, tidak ada yang mencontek dan lain sebagainya. Nah, kalau keyakinan, konsepnya Bapak Ibu guru nanti berdiskusi dengan anak-anak. Kelas seperti apa yang kalian inginkan? Nanti anak-anak pasti menyampaikan kelas impian mereka. Nah, tugas kita nanti adalah membantu anak tersebut untuk selalu mengingatkan, dan kita berperan sebagai manajer atau mengontrol. Apakah ketika anak melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran, kita tidak serta-merta memberikan hukuman, tapi ditanyakan, kemarin kita sudah membuat keyakinan kelas, misalkan tidak boleh terlambat, itu kata-katanya diganti, redaksinya diganti. Kata tidak boleh itu dihilangkan. Kata tidak boleh terlambat artinya apa? Datang, iya, datang tepat waktu. Nah, mungkin kata-kata, tetapi itu akan sangat berpengaruh kepada anak, kepada peserta didik. Tidak boleh itu sudah kata kunci. Kalau terkonsep di sini, pasti nanti saya kalau tidak waktu pasti ada hukumannya. Nah, seperti itu. Tetapi kalau datang tepat waktu, kemudian kalau tidak mengerjakan PR, misalkan gimana? Bagaimana? Kalau tidak mengerjakan, biasanya kalau anak kelas 3 itu nanti disuruh setelah mengerjakan selesai pelajaran, nanti bisa menyusul mengulang mengerjakan waktu yang tersisa. Ya, oke. Ya. Terus kemudian kalau mencontek, tidak boleh mencontek. Berarti peraturan yang baru sesuai dengan keyakinan kelas, bagaimana redaksinya? Ya, boleh ya, dikerjakan sendiri-sendiri. Percaya diri. Ya, oke. Tidak boleh gimana? Tidak boleh ramai. Berarti bagaimana redaksinya? Nah, betul sekali. Bersikap tenang, nah seperti itu. Nah, itu contohnya ya, itu hanya beberapa saja. Kita lanjutkan. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang dirinci dan konkret. Mungkin kalau anak ditanya keyakinannya apa, mungkin hanya beberapa saja. Tapi kalau peraturan kita menyusun pasti banyak sekali, dan rasanya meskipun sudah berlembar-lembar tidak cukup. Ya, nah seperti itu. Kemudian keyakinan kelas itu biasanya berupa pernyataan universal yang menyeluruh. Idealnya keyakinan kelas itu tidak perlu banyak-banyak, Bapak Ibu. Hanya beberapa poin saja. Mungkin bisa 1 atau 2 kata. Rajin misalkan seperti itu. Kemudian tepat waktu. Nah, mungkin
yang tinggi itu adalah sesuatu yang wajar, yang normal, dan itu merupakan kebutuhan dasar. Selanjutnya, kebebasan. Kebutuhan bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, bebas, boleh menyampaikan pendapatnya, idenya, kemudian boleh menyampaikan pilihannya. Kebutuhan kebebasan yang dimiliki anak yang tinggi adalah untuk memilih, banyak bergerak. Mungkin panjenengan jumpai di kelas banyak anak yang tidak bisa diam, bergerak, seperti itu. Suka mencoba hal baru. Kemudian selalu menarik perhatian kita dan tidak terpengaruh oleh orang lain. Tidak terpengaruh oleh orang lain ini contohnya, misalkan ketika dinasehati tidak mendengarkan, itu contohnya seperti itu dikatakan tidak terpengaruh oleh orang lain. Ketika panjenengan menasihati harusnya seperti ini, seolah-olah iya mengiyakan, tapi kejadian itu tetap diulangi lagi. Memang ini normal ya. Untuk selanjutnya yang kelima yaitu kesenangan. Semua orang menginginkan kesenangan, betul apa tidak? Betul ya, tidak mungkin tidak menginginkan kesenangan. Kebutuhannya untuk mencari kesenangan kita bisa bermain, dan hal yang paling mudah kita lakukan adalah tertawa. Ya, tertawa. Ini yang paling hiburan yang paling mudah dan meriah adalah tertawa. Tapi saya ingatkan tertawa itu ada porsinya dan ada tempatnya. Jadi jangan asal tertawa, apalagi tertawa sendirian. Itu sangat berbahaya. Kemudian saya akan mengenalkan 5 posisi kontrol sebagai seorang pendidik. Yang pertama sebagai manajer. Kemudian yang kedua sebagai penghukum. Kamu kalau tidak mentaati peraturan di kelas, silakan belajar di luar. Ya, tidak mau buku silakan di luar saja. Atau mungkin kamu bersihkan halaman, lari-lari mengelilingi lapangan 10 kali. Itu sebagai kita berperan sebagai penghukum. Selanjutnya membuat orang lain merasa bersalah. Misalkan kalau ada anak yang melakukan pelanggaran, kamu itu bagaimana? Kamu sangat mengecewakan saya hari ini. Kemarin sudah berjanji untuk tidak datang terlambat. Kenapa sekarang diingkari? Itu akan menimbulkan rasa merasa bersalah kepada anak. Kemudian selanjutnya sebagai teman. Sebagai teman, otomatis kita akan menunjukkan sikap yang lebih lunak. Dengan nada yang santun, kita berkata selayaknya teman bagi anak sehingga anak merasa nyaman. Kenapa hari ini terlambat? Ada apa? Bisakah kamu ceritakan kepada ibu mengapa kamu terlambat? Seperti itu. Selanjutnya pemantau. Kalau pemantau ini kalau ada anak yang terlambat ya kita hanya memantau saja karena kita pemantau. Jadi diawasi. Oh, yang terlambat itu. Nah, seperti itu. Dan semua posisi itu pernah kita laksanakan. Betul apa tidak? Kita pernah berperan sebagai manajer, kita pernah berperan sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, dan sebagai pemantau. Sebagai teman juga pernah. Kira-kira peran itu menyesuaikan dengan apa menurut Anda? Perubahan peran yang kita laksanakan itu sesuai dengan menyesuaikan dengan apa? Faktornya apa? Situasi dan kondisi. Betul sekali Bapak Kami. Keadaan, situasi dan kondisi. Nah, contohnya 5 posisi kontrol. Nah, penjelasannya seperti itu nggih. Mungkin tabelnya agak kecil. Ada di halaman 4. Saya bacakan saja ya. Mohon maaf kalau tidak terlihat. Misalkan seperti ini. Kalau ada anak yang melakukan pelanggaran, kita melakukan kontrol dari luar dan anak itu hanya menghindari hukuman dari kita. Misalkan guru bertindak seperti ini, menghardik, menunjuk-nunjuk. Kenapa kamu terlambat sekolah? Kamu tahu nggak ini peraturannya jam berapa? Misalkan seperti itu. Kamu
baca enggak? Tuh jamnya ada di depan kantor tuh, besar seperti itu. Nah, seperti itu. Itu kita berperan sebagai penghukum. Kalau membuat orang merasa bersalah, nah seperti ini. Berceramah dan mengatakan, berceramah panjang lebar, itu harus mengatakan, seharusnya kamu tidak datang terlambat. Saya sangat kecewa dengan apa yang kamu lakukan hari ini. Nah itu dia akan merasa bersalah. Dan ini akan membuat anak terus-terusan merasa bersalah dan merasa bahwa dia itu telah gagal. Kemudian kalau kita memposisikan diri sebagai teman, contohnya begini, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Misalkan mengharapkan gini, sebagai teman kita bertanya, kamu kenapa kok pengen terlambat? Ada masalah apa? Kita tanya dulu. Seperti selayaknya berbicara dengan teman sebaya. Nah seperti itu. Selanjutnya untuk memantau indikatornya adalah menghitung dan mengukur. Lihat jam. Yang terlambat itu pemantau. Tidak memberikan solusi apapun, tapi hanya mengamati, mengawasi, tidak menyelesaikan langsung kepada anak. Kemudian untuk identitas selanjutnya sebagai manajer ya. Nah, manajer kita mengajukan berbagai macam pertanyaan, hampir mirip dengan teman, memposisikan seperti teman tadi. Kemudian untuk kata-kata yang bisa dikeluarkan sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalahmu ini. Nah seperti itu. Jadi ketika bertanya kita mengetahui masalah apa, misalkan si A terlambat datang ke sekolah, kita tanyakan, kenapa kamu terlambat? Terus kita buat kesepakatan. Apa yang telah kita yakini, keyakinan apa yang telah kita buat. Kemudian bisa apa tidak kamu memperbaiki kesalahan ini? Apakah kamu akan mengulanginya atau tidak? Kita berperan sebagai manajer dalam hendaknya seperti itu. Kemudian hasilnya, jika kita berperan sebagai penghukum, hasil yang pertama, anak akan memberontak dan menyalahkan orang lain. Cenderung mencari pembenaran untuk dirinya sendiri. Saya terlambat karena itu loh Bu, nunggu si A, nunggu si B. Kemudian berbohong untuk menghindari hukuman. Selanjutnya, jika kita memposisikan diri sebagai pembuat orang lain merasa bersalah, maka yang terjadi pada anak itu adalah menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Kenapa? Karena dia merasa tidak mau tertekan. Kalau bersalah itu kan pasti tertekan, ada tekanan di dalam hatinya. Kemudian kalau kita berperan sebagai teman, maka akan menimbulkan ketergantungan kepada anak. Jadi kita bisa menjadikan guru yang diimpikan oleh anak. Misalkan guru yang diimpikan itu gimana? Kalau kita tidak hadir, anak akan bersedih. Kemana ya guru saya? Kok tidak hadir? Dia bertanya. Tetapi kalau kita bukan guru yang diimpikan, ketika kita ada tugas di luar, anak akan tertawa gembira. Ye, jam kosong. Mungkin pernah lihat seperti itu? Ya. Kalau kosong, dia akan tertawa gembira. Karena seolah-olah terbebas untuk sementara. Kemudian, hasil yang diperoleh ketika kita berperan sebagai pemantau, yaitu dapat menyesuaikan diri dan menyesuaikan diri apabila diawasi. Artinya, kalau ada gurunya, maka dia akan disiplin. Tetapi kalau tidak ada gurunya, tidak ada siapa-siapa, ayo kita berbuat sesuka hati kita. Kemudian, kalau kita berperan sebagai manajer, keuntungan apa yang kita peroleh? Yang pertama, menguatkan pribadi anak. Akan muncul motivasi intrinsik dari dalam diri anak. Kenapa ya saya harus melakukan ini? Dan apa upaya yang saya lakukan agar saya bisa memperbaiki kesalahan saya, tidak terlambat. Misalkan saya harus bangun pagi, menyalakan alarm, mempersiapkan kebutuhan di malam sebelumnya, mungkin seperti itu. Selanjutnya, hukuman dan sanksi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba.
membersihkan halaman, misalnya seperti itu. Itu sanksi karena sudah disepakati. Kalau tidak memakai seragam sesuai jadwal, maka bagaimana? Itu sanksi, itu sudah disepakati. Tetapi kalau hukuman spontanitas, ada suatu kejadian, maka terpikir oleh kita apa ya yang harus kita lakukan, langkah apa yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Hukuman biasanya bersifat fisik maupun verbal. Kita biasanya tanpa sengaja kita memberikan kata-kata yang menyakitkan ke anak. Kemudian kalau sanksi, murid tetap dibuat tidak nyaman tapi hanya dalam jangka pendek. Kamu lupa dengan peraturan kelas dibaca, misalkan seperti itu. Selanjutnya, bagaimana untuk menyelesaikan semua permasalahan tersebut agar kita bisa menjadi atau memberikan solusi yang terbaik kepada anak. Dalam artian kita memunculkan motivasi intrinsik anak untuk berbuat lebih baik lagi. Nah, hal tersebut seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Anam, kita akan membahas segitiga restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin kepada anak. Restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tentunya karakter yang lebih baik, bukan karakter yang lebih buruk. Restitusi membantu murid untuk mencapai tujuan, memiliki disiplin positif, memulihkan dirinya setelah melakukan kesalahan. Kemudian penekanannya bukan bagaimana perilaku yang menyenangkan orang lain. Jadi kita tidak harus membuat orang lain itu senang kepada kita, tidak. Kita berusaha menyenangkan orang lain untuk menghindari ketidaknyamanan. Kita kalau tidak disukai orang pasti tidak nyaman, ya kan? Nah, makanya kita berusaha agar orang lain itu senang pada kita. Kita melakukan apapun, itu tidak dibenarkan. Nah, tujuan dari dilaksanakannya segitiga restitusi adalah agar kita menghargai nilai-nilai positif atau nilai-nilai kebajikan yang telah kita percayai atau prinsip hidup kita. 10 restitusi antara yang pertama, restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang selanjutnya, restitusi bisa memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kalau ada permasalahan kita tawarkan solusinya yang terbaik seperti apa. Kemudian untuk selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri kita sendiri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari suatu tindakan. Jadi kita telusuri apa alasannya. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Selanjutnya restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Misalkan saya sajikan sebuah contoh ya. Rendra pada waktu kegiatan belajar mengajar, dia itu mengambil kue milik Dio. Kira-kira berdasarkan 5 kebutuhan dasar apa yang diinginkan oleh Rendra, yang dibutuhkan oleh Rendra? Ada yang bisa membantu? Siapa? Makanan lapar. Oh iya, lapar. Kebutuhan hidup. Oke. Ya, terus selanjutnya apa? Hanya itu saja. Kesenangan. Ada toh anak itu dia tidak lapar, tetapi dia bahagia kalau dia temannya menderita. Nah, ada ya? Ya, ada yang seperti itu. Saya yakin pasti ada.
dia ke perilaku yang baik, katakanlah agar bisa diterima oleh teman-temannya. Biasanya setelah melakukan kesalahan pasti Memberi peringatan. ya memberi peringatan, Pendekatan. melakukan pendekatan gimana? Dulu. Ya, oke. Terus selanjutnya apa? Ya, diajak ngobrol kenapa kamu melakukan itu, terus alasannya apa. Terus mungkin ini Bu Mahrawati di kelas 1 yang paling telaten. Apa Bu yang dilakukan? Ada bocah jahil Bu. Oh iya, oke, bagus sekali. Ya, terus kemudian mungkin setelah ditanya apa yang dilakukan? Hanya ditanya saja, mengingatkan, dinasehati, terus Tidak boleh mengulangi. ya, boleh mengulangi, terus apa lagi? Diberi hukuman. Diberi hukuman. Diberi hukumannya kan. Disuruh minta maaf. Nah, itu kan Ya. juga termasuk hukuman. Ya, minta maaf itu juga termasuk hukuman. Oke, selanjutnya setelah minta maaf, untuk lebih menguatkan karakter Linda agar dia tidak mengulangi perbuatannya, apa yang kita lakukan berdasarkan tadi pemaparan saya tentang segitiga restitusi. Diberi pengalaman. Diberi roti. Iya ya, oke. Jadi kita mendamaikan kedua anak tersebut. Ya, oke. Terus kemudian kalau ketika ulangan semuanya sibuk mengerjakan tugas, berarti sebelumnya kita buat keyakinan kelas ya, disampaikan ketika mau ulangan keyakinan kelasnya apa. Kemudian tindakan kita ketika dua anak tersebut katakanlah bertengkar karena yang satu merasa dirugikan dan yang satu diuntungkan. Nah, kira-kira sebagai seorang manajer yang baik, kalau kita berperan sebagai tadi yang disampaikan Pak Anam, penghukum mungkin ya, kita sebagai manajer apa yang kita lakukan? Bertanya, sharing, dinasehati. Nah, oke, baiklah nanti kita teruskan bersama-sama. Yang selanjutnya tentang segitiga restitusi. Itu ada segitiga ya. Nah, segitiga restitusi yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah. Iya, validasi tindakan yang salah kita menanyakan tentang seperti yang tadi disampaikan Pak Anam itu validasi tindakan yang salah. Kemudian selanjutnya kita menanyakan keyakinan. Kemarin keyakinan kelas kita apa? Ya, kesepakatannya satu keyakinan. Kemudian nilai-nilai apa yang kemarin kita telah sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Seperti itu. Selanjutnya yang terakhir adalah menstabilkan identitas. Jadi identitasnya itu kita stabilkan lagi. Karena biasanya anak yang sudah melakukan kesalahan pasti teman-temannya pasti ada sesuatu sikap yang berbeda yang ditunjukkan oleh teman-teman. Jadi kita harus menstabilkan identitas sebuah anak tersebut, kita netralkan. Misalkan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, seperti yang disampaikan tadi menasehati. Nah, itu istilahnya di sini dalam segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Kemudian kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan hal ini. Nah itu kata-kata kita itu akan membuat anak merasa oh kesalahan saya ini masih wajar. Jadi kita tidak menjadikan dia orang yang merasa bersalah dan terus-terusan tertekan karena kesalahannya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya refleksi yang terakhir ya. Terima kasih dan juga bapak-bapak. Menasehati. Nah itu istilahnya di sini dalam segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Kemudian kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan hal ini. Nah itu kata-kata kita itu akan membuat anak merasa oh kesalahan saya ini masih wajar. Jadi
kita tidak menjadikan dia orang yang merasa bersalah dan terus-terusan tertekan karena kesalahannya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya refleksi yang terakhir ya. Terima kasih dan juga bapak-bapak. Apa? Udah. Selanjutnya refleksi yang terakhir, apa yang Anda dapatkan dari sosialisasi ini? Jadi mulai ya. Mulai lagi dulu pertanyaannya. Apa yang Anda dapatkan dari sosialisasi kali ini? Boleh satu kalimat, dua kalimat. Apa yang paling mengena pada panjenengan? Monggo. budaya positif. Ya, judulnya Pak ya. Ya bagus. Memang intinya itu budaya positif. Saya terinspirasi akan bersama anak-anak untuk merubah imitnya tentang yang dulu kan di situ saya nggak berujung. Itu contoh ketika sholat, karena kalau wudhu yang nyantai ini perlu kesamaan antara orang pelajar dulu dan mana-mana yang lain. Oke, siap. Jadi nanti disiplin positif itu memang ya, Perlu kesamaan. kita mulai dari diri kita dulu. Anak-anak akan mengamati. Kalau itu sudah terbentuk secara tidak langsung kita tuh diikuti, entah kita sadar atau tidak. Kemudian setiap kelas kita satukan jadi satu sekolah tentang ini. Oke, selanjutnya tadi dari Pak Ikin mungkin ada yang lain terkait dengan apa yang diperoleh dari sosialisasi kali ini. Mungkin yang paling mengena di hati panjenengan. Ya, Bu Riri sepertinya mau menyampaikan. Kalau menurut saya dari sosialisasi ini yang saya terima bahwa kita sebagai seorang pendidik, kita itu bukan hanya mendidik dari segi pendidikannya, tapi juga termasuk apa ya, akhlaknya. Ya, bagus sekali. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk refleksi. Setelah sosialisasi kali ini ingin seperti apa? Menjadi guru impian seperti apa yang akan diinginkan? Berarti sebelumnya kita buat keyakinan kelas ya, disampaikan ketika mau ulangan keyakinan kelasnya apa, kemudian tindakan kita ketika dua anak tersebut katakanlah bertengkar karena yang satu merasa dirugikan dan yang satu diuntungkan. Kira-kira sebagai seorang manajer yang baik, kalau kita berperan sebagai tadi yang disampaikan Pak Anam, penghukum mungkin ya, kita sebagai manajer apa yang kita lakukan? Bertanya, cari, dinasehati. Nah, oke, baiklah nanti kita teruskan bersama-sama. Yang selanjutnya tentang segitiga restitusi, itu ada segitiga ya. Nah, segitiga restitusi yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah. Iya, validasi tindakan yang salah kita menanyakan tentang seperti yang tadi disampaikan Pak Nam itu validasi tindakan yang salah. Kemudian selanjutnya kita menanyakan keyakinan. Kemarin keyakinan kelas kita apa? Ya, kesepakatannya satu keyakinan. Kemudian nilai-nilai apa yang kemarin kita telah sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Seperti itu. Selanjutnya yang terakhir adalah menstabilkan identitas. Jadi identitasnya itu kita stabilkan lagi. Karena biasanya anak yang sudah melakukan kesalahan pasti teman-temannya pasti ada sesuatu sikap yang berbeda yang ditujukan oleh teman-teman. Jadi kita harus menstabilkan identitas sebuah anak tersebut, kita dinetralkan. Misalkan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, seperti yang disampaikan Pak tadi menasehati. Nah, itu istilahnya di sini dalam segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Kemudian kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan hal ini. Nah, itu kata-kata kita itu akan membuat anak merasa, oh kesalahan saya ini masih wajar. Jadi kita tidak menjadikan dia orang yang merasa bersalah dan terus-terusan
tertekan karena kesalahannya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya refleksi yang terakhir ya. Terima kasih dan juga Bapak-bapak. Apa? Udah, selanjutnya refleksi yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Susanti. Saya mengajar di SDN 2 Sami Jajar. Terima kasih untuk Bu Diana. Alhamdulillah setelah saya mengikuti sosialisasi pagi hari ini, saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Intinya dari sosialisasi ini yang bisa saya dapatkan dari semua yang disampaikan Bu Diana, kita sebagai pendidik bukan hanya mendidik secara dari segi pendidikannya, tetapi juga dari segi akhlaknya kepada anak-anak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.